Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa akramal ladzina nahadu ma'ahum birif'atil makanah wa anwaril baha. Wassalatu wassalam ala man ikhtussat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatasy syuhud. Amma ba'du. Fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' wa hiya ta'ti bi bayani syari'ati allati hiya adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha wa tabqa hadhil jam'iyah tal'abu dawraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, wa ala ra'sihim al-mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hasib Wahab. Orang yang memaksa saya hadir ke sini. Saya baru tiba dari Montreal hari Selasa, masih jet lag, lalu ditodong karena Pak Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Saquf tak bisa hadir. Nah, saya sulit untuk menolak karena kalimatnya ngaten Gus. Mosok khole Mbah Wahab PBNU ora ono sing teko cah ngono. Kalimatnya begitu, Masya Allah. Dalam sekali itu buat saya. Tentu saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, tapi tadi di sebelah kanan ada hadir Rais Syuriah PBNU yang saya harus sebut, Kiai Haji Idris Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdul Hakim dari Tebuireng. Tentu juga ada di sini unsur pemerintah dari gubernur atau provinsi Jawa Timur. Tidak lupa Forkomimda wabil khusus adalah Ibu Bupati, Bu Nyai Munjidah, dan juga Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan yang lain-lainnya. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah saya bersyukur bisa sowan hadir di tempat ini mewakili Ketua Umum PBNU, tadi sudah disebut. Jadi kapasitas saya sebenarnya sambutan, kok tiba-tiba ditodong tausiah mau idon. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi saya menikmati itu penjelasan-penjelasan dari Gus Romi maupun apa yang sudah di-setel tadi tentang Mbah Wahab. Persis kita ini sangat sulit sekali untuk bisa mengikuti Mbah Wahab dalam semua hal. Keilmuannya, kecintaannya pada NU, dan lain sebagainya. Kita hanya berharap datang hadir di tempat ini untuk dapat sawab dan berkahnya dari Mbah Wahab Hasbullah. Tadi apa yang disampaikan Gus Romi itu semua, termasuk yang tadi di setel itu, sempat saya merenung sebentar.
Saya ingin mempersembahkan sebuah syair untuk Mbah Wahab ini. Dalam Bahar Basit. Dan nanti mungkin saya akan menyambut ya sekitar inilah yang akan saya sampaikan. Zurtu bihamdir rahmani ma'hadal mu'jabi. Tambak beras yunshiru fawaidal madhabi. Abdul Wahhabi jalilul ilmi wal adabi. Ajanna layla fa kaifa la fawqal aghlabi. Ya lama'atil khaluqi min nuril muhjabi. Falhamdulillahi dhal majma'u birrahabi. Fakhrun nahdina fil syarqi wa fil maghribi. Laulahumu ma'ishna fanahnu katuhlubi. Ma aktsara du'ata min ulamal yutubi. Fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi. Ya hasratan lil Google akhidhu sababi. Wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi. Ya rubba talibi ilmin zahiril jalabi. Fa'awilan bisyuyukhi kamilid darabi. Tilmidhuhul bantani yarju fadlal qurabi. Fabil qurbi yushilul matluba lam natlubi. Ya Rabbana ajma'na fin nahdati kadharabi. Fid daraini zulfana bizumrati dhahabi. Berapa bait itu tadi? Kalau sudah lewat 8 berarti qasidah ini. Namanya qasidah al-wahabiyah atau qasidah terkait tambak beras itu ya. Zurtu bihamdir rahman. Alhamdulillah saya bisa hadir bihamdir rahman. Dengan memuji kepada Allah, zat yang maha rahman. Ma'hadal mu'jabi, sebuah pesantren yang mengagumkan. Sepanjang jalan tadi saya ngobrol dengan Gus Tony, Menteri Perhubungan, yang menjemput saya di Surabaya tentang pondok ini, nama-namanya, santrinya. Walaupun sesungguhnya saya sudah banyak mendengar sebelumnya tentang pondok ini, karena sanad saya dalam hal fikih utamanya itu adalah dengan Mbah Sahal Mahfud di Kajen, lalu beliau adalah mantu daripada Mbah Yai Abdul Fattah yang juga ada di sini. Pondok ini mengagumkan tambak beras namanya yunshiru fawaidal madhabi, yang memang menyebarkan fawaidal madhabi, faedah-faedah keilmuan yang luar biasa, mengajarkan tentang inti daripada faham ahlus sunnah wal jamaah. Kita tahu bahwa Mbah Wahab ini adalah santri daripada Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, santri daripada Syekhana Khalil, santri daripada Syekh Mahfud, dan juga Termas, dan tentunya beliau-beliau ini yang tiga tadi gurunya daripada Mbah Wahab, baik itu Mbah Hasyim Asy'ari maupun Syekh Mahfud At-Turmusi
maupun Mbah Khalil Al-Bangkalani adalah santri daripada Syaikhus Syuyukh, gurunya guru yang berada di Makkah pada masa itu, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Yang kebetulan saya mendapat kehormatan, kakek saya adik kandung daripada Syekh Nawawi. Kakek saya bernama Abdullah bin Umar, Syekh Nawawi bernama Nawawi bin Umar. Makanya pasti nyambung. Tadi saya katakan saya ini Al-Bantani. Tilmidhuhul Bantani yarju fadlal qurabi fabil qurbi yushilul matluba lam natalubi. Mbah Wahab ini santrinya ulama-ulama besar yang luar biasa. Adapun Syekh Nawawi Al-Bantani kita semua tahu. Beliau sahibul mu'allafatil kathirah allati sarat bihar rukban washtaharat ila aqasil buldan wa man yusharu ilaihi muallifuhu bil banan. Beliau adalah pemilik kitab yang sangat banyak dan kitabnya beredar banyak di seluruh negeri. Termasuk kalau di Indonesia nyaris 23 menurut Martin van Brusnen, seluruh pesantren di Indonesia pasti ngaji kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lah ini Mbah Wahab walaupun tidak ngaji langsung dengan Syekh Nawawi, tapi beliau ngaji langsung pada murid-muridnya Syekh Nawawi. Ma min alimin min ulama'i Jawa. Kata saya dalam kitab yang saya tulis Tuhfatul Qasi Waddani fi tarjamati Syekh Nawawi Al-Bantani, ma min alimin min ulama'i Jawa, tidak ada satupun orang alim dari tanah Jawa pada masa itu illa wa akhadha anhu, pasti dulu pernah ngaji dari Syekh Nawawi Al-Bantani, au akhadha an talamidatihi, atau mengaji dari murid-muridnya Syekh Nawawi, au darasa kutubahu ila waqtinal hali, atau pasti pernah membaca kitabnya Syekh Nawawi ila waqtinal hali, sampai kita atau waktu kita sekarang. Maka saya waktu nulis pertama belum menyebut nama Mbah Wahab dan Mbah Bisri dalam kitab Tuhfah itu yang saya buat dalam Bahar Rojas. Saya rasanya ingin menambahkan menyebut nama Mbah Wahab di sini dan Mbah Bisri Sansuri sebagai bagian daripada mata rantai sanad keulamaan NU yang menyambung dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena saya katakan Syekh Nawawi niku Syaikhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama fattarmasiyu wal khalilu dhul athar wa asnawiyu man bihi jullu atabar min caringina wa minal quddusi Abdul Qadir sahibud durusi wa tahirun wa arsyadun wa bakruthum Abdus Sattari man bi Makkah yadum wa Zainuddin wa Abdul Karimi wa Aliyul Habsyi Dawul Hakimi wa syarraha minhajal abidina ihsanu jampasil khiyaru fina Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdatun bihashimin qad ishtahar Abdul Wahhabi wa akhuhu Bishri Thabatatun murunatun wadhahari. Utang saya sudah saya bayar ini untuk Mbak Wahab ya. Nah ini jangan manggut-manggut, paham lah pembuatan. Ya, dinikmati saja punya ya, pasti dinikmati gitu ya. Nah ini Bahar Rojas.
Saya sayangnya hanya bawa kitab 2 malam hari ini. Nanti saya terserah Yai Hasib itu 2 buat siapa itu. Iya, kitab itu saya bawa 2 karena berat bawanya. Besok saya bawa buat Dinggiri Kusumo, haul di sana, Yai Munif Zuhri, terus berikutnya ke Kajen, berikutnya ke Pekalongan. Nah, saudara-saudara, Mbah Wahab ini tadi saya sebut walaupun tidak langsung mengaji pada Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi mengaji kepada murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang saya sebut tadi. Fattar Masiyu, yakni Syekh Mahfud Termas, Masya Allah, alim besar, sangat terkenal. Kemudian Wal Khalilu Dzul Athar, Syekhana Khalil yang memiliki pengaruh yang sangat kuat, termasuk pada Ki Hasyim Asy'ari dan juga pada Mbah Wahab. Tidak akan pernah ada Nahdlatul Ulama kalau Mbah Khalil Bangkalan tidak mengizinkan didirikan NU. Karena ketika inisiator pendirinya NU Mbah Wahab mengusulkan pada gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari masih meminta izin dari gurunya lagi satu yang masih hidup, yakni Syekhona Khalil Bangkalan. Lalu Syekhona Khalil kemudian beliau istikharah, Allah berikan isyarah satu ayat dalam surat As-Saff ayat 8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini isyarahnya. Menurut isyarah ini entah bagaimana beliau cara membaca dan menerjemahkannya, akhirnya Syekhana Khalil Bangkalan memberikan izin dan merestui Nahdlatul Ulama didirikan, dan kemudian mengirim utusan santri beliau 2 benda yang kemudian sampai saat ini terkenal. 2 benda ini, pertama tongkat, kedua tasbih, atau pertama tasbih, kedua tongkat, untuk diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah As'ad yang bawa. Pada saat saya ziarah ke Syekhona Khalil di Martajasah, saya abadikan ini dalam syair. Saya kalau lagi hatinya enak itu jadi syair itu. Kalau lagi nggak enak ya nggak jadi Bunyai. Kata saya saat saya ke Martajasah, ziarah di makamnya Mbah Khalil. Qadimtu martajasa raja'a barakatihi ya Syekhana lin-Nawawi anta tabi'uhu wa subhatun ma'asali kaunihi radiyan hamalahu as'adun li Hasyimin syaikhuhu. Saya datang ke Martajasa, Raja Abarkatihi, berharap dapat keberkahan dari sahibul maqam, yakni Syekhana Khalil Bangkalan. Beliau terkenal al-arif billah, semua orang menyebut begitu. Tapi Syekhana Khalil Bangkalan begitu terkenal wali, ternyata beliau menyebut gurunya Syekh Nawawi juga sebagai wali al-arif, juga kemudian terkenal beliau sebut sebagai as-sufi az-zahid. Nah, kata saya, wa subhatun ya Syekhana lin-Nawawi anta tabi'uhu. Wahai Syekhana Khalil Bangkalan, lin-Nawawi pada Syekh Nawawi, anta tabi'uhu, engkau adalah pengikut setianya. Wa subhatun ma'asa, dan tasbih bersama tongkat, likaunihi radian, yang menunjukkan bahwa Syekhana Khalil merestui didirikannya NU. Hamalahu as'adun, dibawa oleh Mbah As'ad Syamsul Arifin, li Hasyimin syaikhuhu, untuk diberikan kepada Mbah Hasyim gurunya. Saudara-saudara, Mbah Wahab yang tadi sudah disebut Gus Romi itu, dan juga dipajang di sini inisiator, pendiri dan penggerak NU, saya katakan
kita semua jika masih diberi sehat, apalagi kami dari pengurus PBNU, insya Allah Yai Hasib selama diundang oleh Pondok Pesantren Tambak Beras, pasti PBNU wajib mengirim utusannya hadir di sini. Nah, itu. Karena beliau adalah toladan bagi kami. Ya beliau itu ya ulama beneran tadi. Yang dikatakan oleh Gus Romi itu tadi, beliau mengutip Gus Mus yang sekarang sudah banyak ulama medsos yang menciptakan dirinya sebagai ulama. Itu betul. Dan anehnya yang begini ini sekarang diikuti. Ma'aktsara du'ata min ulama al-yutubi fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi. Alangkah banyaknya sekarang min ulamadil yutubi, para dai-dai, pembicara-pembicara kondang ya yang begitu terkenal di YouTube. Lalu dijadikan panutan, padahal yang bersangkutan fa'afta bil mashhadi seringkali berfatwa hanya kemudian melihat realitas bila raj'il kutubi, tanpa melihat referensi kitab. Ini sekarang banyak, oh kelihatannya begini jawabannya. Mungkin kira-kira haram, kira-kira haram. Masya Allah, bayangkan dengan santri Tambak Beras, Denanyar, Tebu Ireng, Peloso, Lirboyo, Sarang, Sidogiri, Pesuruan yang banyak itu, yang kalau mau bahsul masail itu, persiapannya sebulan, bahsul masailnya dari pagi sampai sore, itu kemudian baru selesai. Yang ini tidak, fa'afta bil mashhadi, menjawab seketika, plak pluk hebat, bila raj'il kutubi, tanpa kemudian melihat referensi kitab. Atau ada orang yang kemudian menjadikan Google sebagai sabab ilmu, bukan sanad. Bukan ngaji sama masyayikh. Maka saya katakan ya hasratan lil Google akhidus sababi. Ya hasratan, wahai merugilah, lil Google akhidus sababi, orang yang menjadikan Google sebagai sabab keilmuannya. Nah, Google itu kan tidak bisa diklarifikasi. Tidak bisa kemudian Google itu mengira jamaahnya ini atau yang bertanya kira-kira kualitasnya seperti apa. Kalau ulama dulu tidak. Kalau yang langsung ngaji, hadirin hadirat, itu seperti Kanjeng Nabi, tergantung yang nanya. Kalau yang nanya kelihatannya awam, orang awam itu tidak perlu diberi dalil panjang-panjang. Karena al-awam la yajibu atau la tajibu alaihim ma'rifatud dalil. Dalam kitab-kitab usul fikih dikatakan orang awam itu tidak wajib ngerti dalil. Nah, zaman sekarang banyak orang yang dikit-dikit nanya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kan begitu kan? Ono hadisnya ta ora, ono Qur'ane ta ora. Nah, di NU tidak. Kemarin Kiai Haji Mustafa Bisri dalam acara Halal Bihalal NU di Jakarta, beliau katakan NU itu tidak. Sejak dulu NU itu dalil bagi jamaah dan pengikutnya ya kiainya. Ya, enggak perlu kemudian dalilnya apa, kalau kiainya melakukan otomatis jamaahnya ngikut. Kenapa? Karena mereka yakin pasti kiai memiliki otoritas di bidang itu, terutama dalam bab dalil. Nah, sekarang banyak orang yang nanya ke Google sok pinter. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya pernah satu ketika turun dari sebuah kegiatan ceramah atau apa saya lupa, diajak diskusi, debat sama seseorang. Dan ini pasti bukan santri NU. Kalau santri NU tidak akan begini pada kiainya, pasti sopan. Begitu turun dia tanya, Pak, menurut Bapak kalau begini hukumnya apa? Saya jawab hukumnya A, B. Dia debat. Oh enggak bisa begitu Pak. Menurut saya hukumnya C. Saya balik bertanya, Mas, sampean ini sebenarnya nanya atau ngajak diskusi? Kalau orang bertanya,
hadirin, itu kan asumsinya yang bersangkutan tidak ngerti, lalu pengen diberi tahu. Kalau dia kemudian mendebat, asumsinya orang ini sudah punya ilmu lalu ngajak diskusi. Dia bilang ya dua-duanya Pak. Baik, saya balik tanya, sampean bisa bahasa Arab? Ya bisa lah Pak, kalau cuman marhaban ahlan wa sahlan. Waduh repot ini. Marhaban ahlan wa sahlan repot ya. Itu yang sering saya ceritakan kemarin itu. Kalau cuman marhaban ahlan wa sahlan, ya masyarakat kita yang biasa juga begitu. Yang umumnya pergi haji, kalau panjenengan tindak haji atau umrah, begitu keluar dari Masjidil Haram kan ibu-ibu ten Jombang ditawari kudungan ya. Siti Rahmah, khams real kan gitu. Dilihat, oh 5. Mau nawar 2 real bingung, opo bahasa Arab 2 real, wong dhisik nang tambak beras sanawiyah ora tamat. Enggak selesai. Ingat sembahyang subuh, wan rakaataini. Maksudnya riala ini dia bilang rakaataini. Sing dagang enggak gelem. La. Tsalatsa rakaat fardalillahi taala, Allahu akbar. Nek gelem 3 rakaat, kalau mau 3 real, maksudnya gitu. Nah, ya ini orang bahasa Arabnya masih begini, dia bilang ya kalau marhaban ahlan wa sahlan saya bisa. Oh enggak begitu, maksud saya sampean bisa bahasa Arab itu, bahasa Arab yang saya maksud bisa baca kitab kuning. Yang tidak ada harokatnya, kitab-kitab turos, fikih, tafsir, tasawuf, usul fikih. Yang disitulah hukum-hukum agama termasuk hadis dijelaskan. Apa katanya? Waduh saya minta maaf Pak, kalau itu saya tidak bisa. Oh, ya sudah, jangan dilanjutkan diskusinya. Kata saya, ini tidak apple to apple, ini namanya apple to Xiaomi. Ini apple lawan Xiaomi ya, angel gitu. Lah Imam Syafi'i ini ku matur, kata Imam Syafi'i rahimahullah, majadalani alimun illa ghalabtuh. Saya kalau diskusi debat sama orang alim itu biasanya saya menang. Wa majadalani jahilun illa ghalabani. Tapi kalau orang yang jahil sing modale otot yang ngajak debat illa ghalabani, aku sing kalah cari Imam Syafi'i. Oleh karenanya saya bilang enggak usah dilanjutkan, wis aku ngalah ae. Sing waras ngalah. Saudara-saudara. Nah, ini sekarang banyak semacam ini. Menjadikan Google sebagai akhidus sabab. Padahal wa innamal ilmu bil isnadi wat talabi. Yang namanya ilmu itu mestinya harus jelas sanadnya dan harus pakai proses mencari. Itu kenapa tadi dalam muqaddimah saya mengutip itu muqaddimah dari guru saya Mbah Sahal Mahfud saat saya diberi ijazah sanad oleh beliau. Cuman saya kutip bagian belakangnya. Kanjeng Nabi Muhammad ini diberi kekhususan umatnya bitasal sulil isnad ila yaumiddin. Sanadnya jelas. Ini santrinya siapa? Oh ini santri tambak beras. Santri tambak beras ngajinya sama kiai siapa? Nyambung sama Mbah Wahab, nyambung terus ke atas, nyambung Mbah Hashim, nyambung Syekh Mahfud Termas, nyambung Syekhona Khalil, dan ini ketiga guru beliau pasti nyambung pada Syekh Nawawi Al-Bantani, nyambung kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda an tariqil Khurasaniyin wa an tariqil Iraqiyin. Itu pasti kalau Syekh Nawawi ke Imam Syafi'i lewat jalur Khurasan, ulama Khurasan dan ulama Irak, terus nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini jelas. Makanya kita beruntung. Jadi santri NU itu beruntung. Saya sering berkali-kali di beberapa majelis mengatakan salah satu khosais, kekhususan, keistimewaan ulama-ulama Nahdlatul Ulama bahkan dari sebelum NU didirikan, karena guru-gurunya itu hakikatnya manhaj NU itu sudah ada sebelum NU didirikan,
Apa salah satu keistimewaannya? Keistimewaannya adalah ulama kita itu satu memperhatikan sanad. Yang ini sekarang sudah mulai banyak diklaim orang di luar sana. Makanya tradisi sanad harus tetap kita pegang. Kita harus bangga kalau selesai ngaji kemudian sanadnya mana harus dijaga. Yang kedua, kelebihan ulama-ulama kita, ulama NU dan juga ulama-ulama Nahdlatul Ulama bahkan dari sebelumnya dan sampai sekarang adalah kemampuan beliau dalam mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang ada dalam nas, yang ada dalam Quran, hadis, dan juga dalam teori usul fikih ke dalam kehidupan sekarang. Nah, salah satunya Mbah Wahab tadi yang dikutip oleh Gus Romi tadi, ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Ini hanya ulama NU yang bisa ngamalin, tidak hanya dipakai dalam diskusi ngaji di bawah, tapi diamalkan dalam sehari-hari. Dan itu karena saking matangnya. Oleh karenanya tidak berlebihan. Saya ingin mengutip ya. Ini karena saya mewakili ketua umum. Ketua umum PBNU ini Gus Yahya menyebut dalam bukunya yang beliau tulis PBNU. PBNU tapi diartikan perjuangan besar Nahdlatul Ulama. Ya, kalau kita biasanya mengartikan PBNU pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi dalam buku ini menarik Gus Yahya itu. Pada halaman 52 saya sempat baca dan saya garis bawahi. Gus Yahya dalam buku itu menyebut Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah wali peradaban. Kenapa disebut wali peradaban? Karena memang luar biasa Mbah Wahab itu pada masanya sudah berpikir jauh bahwa peradaban kehidupan manusia ini terus bergeser dan berubah. Dari mulai tadinya isinya hanya peperangan, dari mulai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua atau bahkan sebelumnya. Mbah Wahab betul-betul menyadari karena beliau hidup di Mekah tahu proses ini. Maka itulah kemudian mendirikan Taswilul Afkar, kemudian Nahdlatul Watan, Nahdlatul Tujar sampai akhirnya Komite Hijaz dan Nahdlatul Ulama. Itu karena beliau ingin membuat sebuah organisasi yang membawa misi peradaban di mana dunia ini, tadi sudah dikatakan, NU itu bukan hanya untuk warga NU, bukan hanya untuk umat Islam di Indonesia, tapi untuk dunia karena lambangnya NU, dotnya melewati jagat. Untuk dunia, apa? Ingin dunia ini hidup dalam tata kehidupan yang baru, yang harmonis, penuh penghargaan, penghormatan terhadap sesama manusia dalam kesetaraan. Luar biasa Mbah Wahab ini. Saya jujur membaca buku ini, bukunya Gus Yahya ini luar biasa. Beliau dalam diskusi-diskusi kecil bersama saya, ya memang nggak ada dasar khusus, dalil. Ini pikiranku sendiri kata Gus Yahya. Tapi ya nyata-nyatanya ya benar kok. Buktinya apa? Coba bapak-bapak ibu-ibu, mana ada satu organisasi yang berumur bisa bertahan lebih dari tadi sekarang ini hampir 100 tahun, tapi jamaahnya bukan semakin berkurang, pengaruhnya bukan semakin berkurang, tapi organisasi ini jamaahnya semakin bertambah dan pengaruhnya semakin luar biasa di dunia ini. Tidak ada kalau bukan Nahdlatul Ulama. Saya merasakan betul. Kalau niki nembe wangsul, ya baru hari Selasa kemarin bertemu Yai Hasib dari Amerika Utara, North America, Washington, Maryland, muter Philadelphia, kemudian Boston, nyambung, kemudian ke Kanada, di Toronto, di Ottawa, di Montreal, McGill, nyambung ten Qatar. Lalu sesama bidang saya, kalau niki ten bidang keagamaan dan kelembagaan kali Yai Hasib, kali Gus Fahrur. Sekarang Gus Fahrur ten Mesir, lalu nanti nyambung ten Qatar malih.
Kalau mangke insya Allah Senin depan berangkat, ini tanggal 20, dan Afghanistan. Itu semua NU dilibatkan dalam diskusi-diskusi tentang peradaban ini yang dunia terus berubah. Setidaknya ada ya 4 perubahan ya yang ada di dunia ini yang sekarang kita lihat yang dulu mungkin kita tidak saksikan. Pertama, kita sekarang melihat perubahan yang namanya tata politik ya. Di mana dunia ini politiknya sudah berubah termasuk identitas politik. Yang dulu ya tidak ada yang namanya negara bangsa, sekarang ini sebuah negara, nation state atau negara bangsa yang isinya orang berbangsa-bangsa ada di situ. Kayak di Indonesia ini kan sekarang negara bangsa, ono bangsane Cina, kan wonten nggih? Bangsane Arab, bangsane ya macam-macam. Ini namanya negara bangsa. Ini sekarang sudah berubah. Nggak bisa kita klaim ini negara Islam, negara kafir, itu tidak bisa. Sekarang semuanya sistemnya negara bangsa. Kedua, kita juga sekarang melihat perubahan norma. Yang dulu, pada masa dulu mungkin dianggap biasa. Kitab-kitab fikih, kita ngaji kitab fikih, niku kan kita membahas tentang kitab perbudakan bahkan sampai ummahatul aulad. Itu tentang apa? Ummahatul aulad. Dulu itu dianggap biasa, sekarang perbudakan itu sudah tidak lagi biasa, bahkan dianggap aneh. Mungkin kalau kita ngaji di pesantren tentang kitab ini, ya ini cuma buat nostalgia. Hanya teori-teori yang kita hafalkan, tapi sudah tidak ada pada hakikatnya. Ada perubahan demografi, di mana sekarang kependudukan di sebuah negara tidak bisa seperti zaman dulu kalau Islam semua. Membayangkan Eropa, Amerika, Bapak Ibu 100 tahun yang lalu atau 200 tahun lalu cari orang Islam di sana susah. Sekarang kalau panjenengan Bapak Ibu ten Eropa, Islam ini di Eropa kurang lebih sudah hampir 5-6% dari total penduduk Eropa. Atau sekitar 700 juta. Bahkan nanti diprediksi di Eropa, di Amerika, terutama di Eropa, pada ya 100 tahun lagi Islam sudah mayoritas dan mereka. Kenapa? Karena orang Islam itu pertama mereka punya syariat nikah. Dan kalau nikah rata-rata anaknya 4 minimal 5, 6. Jangan bahas istrinya, jangan. Anaknya niku anaknya pinten? 4, bojone rasa dibahas. Nah, sementara mereka orang-orang Eropa rata-rata tidak mau kawin. Kalaupun kawin, tidak pengen punya anak. Lebih milih punya anjing daripada anak. Jangan heran kalau di Eropa, di Amerika ada orang hartanya banyak karena tidak punya anak, hartanya diwariskan kepada anjingnya. Dan Eropa gitu. Lah ini Mbah Wahab hadirin, ini sudah membaca perubahan-perubahan semacam ini. Yang pada masa lalu itu orang belum sampai. Maka tidak berlebihan menurut saya dan pantas kalau Mbah Wahab itu sekarang dikasih gelar baru Gus. Niku kalau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, inisiator, pendiri, penggerak NU, sekarang lampaknya layak pada kesempatan malam ini kita sematkan gelar baru untuk Mbah Wahab. Mbah Wahab adalah wali peradaban. Iya. Iya. Atau mujaddid peradaban. Karena memang innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddid amradini. Karena Allah itu memang setiap 100 tahun biasanya akan memunculkan seorang mujaddid yang memperbaharui tentang urusan keagamaan umatnya. Dan mungkin tidak berlebihan kalau 100 tahun atau abad ke-14 mujaddid peradaban di Indonesia adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini karena ini memang pemikiran Gus Yahya, jadi pada kesempatan sambutan pada malam hari ini atau apapun namanya, saya ingin jelaskan mewakili beliau, PBNU ingin menjelaskan bagi PBNU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bukan saja inisiator, pendiri dan penggerak NU,
Tapi bagi kami, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah wali peradaban abad ini. Nah, sekian karena waktu yang sudah semakin larut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.